Halo guys, perkenalkan kami dari kelompok Cuan, mata kuliah penilaian aset keuangan KPA. Perkenalkan, nama saya Esther. Halo, perkenalkan nama saya Agus Maria Margareta dengan NRP 130219062. Nama saya Brian. Halo, perkenalkan nama saya Claudio. Sebelum memulai videonya, kelompok kami mau memberikan disclaimer on terlebih dahulu kepada teman-teman dan Bapak Ibu bahwa video ini bukan merupakan suatu ajakan untuk kawan-kawan membeli saham ini. Dapat kita lihat pada tabel of content di samping bahwa kelompok kami akan menyajikan analisis dari perusahaan Antam mulai dari company profile, company size, benchmarking, hingga trend dan cross section. Perusahaan Antam sendiri didirikan pada tanggal 5 Juli tahun 1968 yang merupakan perusahaan terkemuka di Indonesia yang bergerak pada bidang sumber daya alam. Kegiatan operasi yang terintegrasi secara vertikal yaitu mulai dari eksplorasi, penambangan, peleburan, pengolahan, pemurnian, dan pemasaran komoditas utama. Komoditas utama perusahaan adalah ferronikel, biji nikel, emas, perak, bauxit, alumina, batu bara, dan jasa pengolahan dan pemurnian logam mulia. Dapat kita lihat pada saat ini, saham Antam mayoritas dipegang oleh PT Indonesia Asahan Aluminium Persero sebesar 65% dan sisanya dipegang oleh masyarakat. Dari data tersebut, pemegang saham Antam dapat dijabarkan lebih rinci lagi, yaitu sebesar 65% institusi domestik, sebesar 15% individu domestik, 13% dan entitas asing sebesar 7%. Dibanding tahun-tahun sebelumnya, terjadi peningkatan pemegang saham dari perorangan domestik serta penurunan pemegang saham dari badan usaha domestik. Kegiatan utama dari perusahaan ini sendiri berasal dari industri jasa, dagang, dan pengangkutan hasil pertambangan yang didominasi dari segmen logam mulia dan pemurnian yang mempunyai kontribusi sebesar 71,71% dan nikel sebesar 23,85%. dan lain-lainnya sebesar 4,44%. Selanjutnya, Common Size. Common Size Financial Statement adalah analisis yang disajikan dalam bentuk persentase dari setiap komponen aktiva. Analisis ini akan menghitung tiap pos dalam laporan laba rugi dan neraca sampai proporsi total penjualan atau total aktiva terlihat. Analisis Common Size. Dari hasil analisis tersebut dapat terlihat bahwa Antam masih menghasilkan laba yang konsisten. Namun pada tahun 2019 terjadi penurunan. Hal ini dikarenakan terjadi pelonjakan beban pokok penjualan sebesar 37,15% atau setara dengan 28,27 triliun pada tahun 2019. Beban pokok penjualan dan beban-beban Antam juga masih relatif stabil setiap tahunnya meskipun sempat mengalami pelonjakan pada tahun 2019. Pada tahun 2019 dividen payout Antam melonjak. Hal ini dikarenakan Antam memutuskan untuk membagikan presentasi dividen yang lebih besar dibandingkan tahun lainnya. Selain itu, pemegang saham juga menyetujui untuk membagikan laba ditahan sebesar 126 miliar kepada pemilik entitas induk. Yang ketiga, proses benchmarking keuangan. Pada proses ini tidak hanya mengidentifikasi kinerja yang tidak sesuai standar, anomali dalam biaya, produktivitas dan rasio keuangan, tetapi juga dapat membantu menemukan penyebab yang mendasarinya. Terdapat 3 jenis proses benchmarking keuangan. Yang pertama, historical subject benchmarking. Yang kedua, benchmarking to industry norms. Yang ketiga, financial ratio analysis. Pada analisis Antam, kami menggunakan historical subject benchmarking, yaitu membandingkan data sebelumnya dengan data saat ini. Pada tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami peningkatan market capital sebesar 152%. Revenue pada tahun 2018 ke 2019 mengalami peningkatan sebesar 29%, namun pada tahun 2019 ke 2020 mengalami penurunan sebesar 16,3%. Metode analisis tren. Metode ini digunakan ketika membandingkan laporan keuangan dari beberapa tahun yang lalu.
Ketika kita sudah membandingkan, kita akan mengetahui kecenderungan tren apa yang terjadi dalam kondisi perusahaan tersebut. Pada perusahaan Antam terjadi tren yang positif pada market capital dan tren yang negatif pada revenue dan tren yang negatif pada ROA dan ROE. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode cross-section. Nah, analisis menggunakan metode cross-section ini sendiri merupakan perbandingan dengan perusahaan atau industri yang sejenis dan akan bermanfaat untuk melihat prestasi perusahaan relatif terhadap industri dan juga bermanfaat dalam kasus khusus seperti untuk menentukan bonus bagi manajemen perusahaan. Nah, di sini kami membandingkan revenue, liabilitas, serta laba dari Antam dengan perusahaan sejenis seperti MDKA, Tiens, dan juga Inco. Pendapatan dan penjualan Antam mengalami kenaikan pada tahun 2019 serta mengalami penurunan kembali pada tahun 2020. Namun, jika dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan sejenis seperti MDKA, Tiens, dan Inco, pendapatan Antam masih tergolong yang paling besar di antara perusahaan-perusahaan tersebut. Hal ini menandakan Antam lebih unggul dari segi pendapatannya. Nah, Antam sendiri juga mengalami penurunan liabilitas yang cukup signifikan dari tahun 2019 ke tahun 2020. Bila dibandingkan dengan perusahaan sejenis, liabilitas yang dimiliki oleh Antam juga berada pada rata-rata. Nah, sedangkan untuk laba sendiri, Antam memiliki laba yang paling besar dibandingkan perusahaan yang sejenisnya. Di sini kami juga membandingkan dengan rasio keuangannya. Nah, berdasarkan analisis fundamental menggunakan rasio keuangan, PR Antam menginjak angka 22,9 yang mana berada pada angka wajar jika dibandingkan dengan perusahaan sejenis. Maka dari sini dapat dilihat bahwa harga saham Antam saat ini juga sudah cukup sebanding dengan valuasinya. Jika dilihat dari rasio PBV-nya, harga saham Antam cenderung sedikit lebih mahal dari harga wajarnya, tetapi masih berada di bawah rata-rata PBV perusahaan sejenis lainnya. Nah, ada pula ROA dan ROE-nya. Antam juga menduduki posisi tertinggi yang mana hal ini berarti perusahaan ini efektif dalam mengelola aset dan modalnya. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.